Selamat siang kepada Bapak dan juga Ibu pimpinan serta rekan-rekan semuanya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Kurniasi Mika dan rekan saya. Saya Julia Stefani Fisti. Saya Alia Patricia Sanpardi. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan bagaimana proses pengolahan data Netflix yang sudah kami kerjakan menggunakan Microsoft Excel khususnya dengan fitur pivot table dan juga kami menggunakan Looker Studio untuk menampilkan hasil grafik kami. Dan untuk hasil analisis secara detail nanti akan dilanjutkan lebih jelas oleh rekan saya dan juga melalui visualisasi di Looker Studio. Eh, Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menyiapkan data untuk menjawab beberapa pertanyaan penting terkait konten Netflix yang kami analisis. Jadi pada data kali ini kami menggunakan data Netflix tentunya dengan jumlah data mentah itu 6.323 data. Lalu informasi yang kami peroleh dari data analisis ini, yang pertama itu ada genre apa yang paling disukai oleh penonton, lalu yang kedua rating film atau serial yang mana yang paling populer, lalu negara mana yang paling banyak untuk menyumbang konten, dan kapan periode penambahan konten tertinggi di Netflix, lalu apakah penonton lebih suka movie atau TV show, dan yang terakhir itu durasi film yang paling umum atau yang paling disukai oleh para penonton. Untuk proses cleaning data sampai data quality report itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk data deskripsi. Yang pertama itu ada show ID. Nah, ini tuh ID yang unik untuk setiap judul di dataset Netflix. Yang kedua ada content type, itu jenis konten misalnya movie atau TV show. Yang ketiga itu ada title, ini tuh judul film atau acara TV. Yang selanjutnya ada director, itu nama sutradara. Yang selanjutnya itu ada cast, itu nama-nama pemeran utama. Ada country, itu negara asal produksi film atau acara TV. Ada date at, itu tanggal saat film atau acara TV ditambahkan ke katalog Netflix. Ada Reels Year, itu tahun rilis asli film atau acara TV. Ada rating, itu klasifikasi usia, misalnya TV 14, TV MA, PG, R, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada duration, itu durasi film, itu biasanya dalam hitungan menit atau jumlah season untuk TV show. Yang selanjutnya ada genre, ini tuh genre atau kategori film atau acara TV, misalnya drama, komedi, dokumen series, dan lain-lain. Ada description, ini tuh deskripsi singkat tentang film atau acara TV. Ada year at, itu tahun saat film atau acara TV ini tuh ditambahkan ke katalog Netflix. Ada month at, itu bulan saat film atau acara TV ini tuh ditambahkan ke katalog Netflix. Ada durasi 6, ini tuh nilai numerik dari durasi, misalnya jumlah menit atau jumlah season. Ada durasi type, itu tuh satuan durasi, misalnya min untuk menit, season untuk TV show. Yang selanjutnya ada cleaning data. Nah, tujuan dari cleaning data ini tuh untuk mengatasi masalah-masalah untuk data Netflix ini tuh masalah yang pertama itu data yang kosong atau missing value. Nah, di bagian ini tuh kami memeriksa kolom-kolom penting seperti genre, rating, negara, dan juga durasi. Nah, jika kosong, kami tuh melakukan pengecekan apakah data ini tuh bisa diisi ulang dari sumber lain atau harus dibiarkan kosong untuk difilter nantinya. Yang selanjutnya itu ada data duplikat. Nah, di bagian ini tuh kami menggunakan fitur remove duplicate di Excel untuk menghapus baris yang identik sehingga tidak mempengaruhi perhitungan jumlah konten. Yang selanjutnya tuh ada format yang tidak konsisten, misalnya penulisan negara yang berbeda. Contohnya itu ada USA vs United States atau durasi film yang tercatat dalam format berbeda. Contohnya 90 min vs 1 hari 30 min. Yang selanjutnya tuh ada outlier data. Nah, di sini tuh kami melakukan pengecekan data durasi film yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Misalnya, waktu kurang dari 10 menit atau waktunya tuh lebih dari 400 menit. Ini tuh dilakukan untuk memastikan apakah data memang valid atau salah input. Nah, yang selanjutnya tuh kami melakukan pembuatan data quality report setelah data ini tuh dibersihkan. Nah, data quality report ini tuh berisi jumlah total baris data, jumlah baris kosong pada setiap kolom penting, jumlah data duplikat yang dihapus, distribusi nilai unik, misalnya berapa banyak genre yang berbeda, berapa banyak rating yang tercatat, bahkan negara mana saja yang muncul.
Nah, di sini tuh kami mempunyai catatan khusus. Jadi jika ada masalah yang belum bisa diselesaikan, misalnya tentang data yang kosong, yang tidak bisa dilengkapi, data quality report ini tuh penting sebagai dokumentasi proses cleaning sekaligus bukti bahwa data sudah siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, kami juga melakukan transformasi data untuk analisis setelah kami melakukan data quality report. Nah, kami tuh menyusun data dalam format tabular agar mudah dimasukkan ke pivot table atau Looker Studio. Nah, hasil akhir dari proses ini tuh data set bersihnya ini tuh bisa terstruktur dan siap untuk dianalisis bahkan divisualisasi. Demikian yang saya dapat sampaikan terkait dengan proses pengolahan data Netflix mulai dari mentah hingga data quality. Nah, data mentah sendiri ini itu berjumlah 6.323. Setelah dilakukan cleaning data ini berjumlah 2.041. Nah, untuk yang data quality report ini tuh, data ini tuh dibersihkan dengan menghapus duplikat, mengisi nilai kosong, menyamakan format dan kapilitasi, serta memisahkan informasi yang tercampur agar lebih rapi dan konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai pivot. Baik, jadi pada pivot ini, setelah data di cleaning, itu kami memastikan kembali bahwa data sudah bersih dari duplikat, lalu sudah bersih dari kolom kosong atau data yang tidak relevan, supaya analisis atau pembuatan pivot ini lebih akurat dan lebih lancar lagi. Dan pembuatan pivot table ini bisa dibuat setelah datanya itu memang sudah bersih. Untuk pivot table yang kami buat itu ada beberapa keperluan, seperti menghitung jumlah judul per genre, lalu menghitung distribusi rating, yaitu ada TV MA, terus PG, lalu TV min 14, dan juga lain-lain. Dan juga untuk melihat negara asal konten, lalu menganalisis jumlah konten per bulan atau tahun rilisnya, dan juga membandingkan jumlah movie dan TV show. Lalu menganalisis durasi film, lalu juga menambahkan filter-filter yang lebih dinamis, supaya lebih jelas lagi untuk melihat hasil-hasil pivot berdasarkan genre, tahun, atau jenis kontennya. Demikian penjelasan terkait bagaimana proses pengolahan data pivot table di Excel. Untuk hasil insight dari visualisasi datanya, itu akan dilanjutkan oleh teman saya yang membuatnya dengan Looker Studio. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data menggunakan Looker Studio. Data yang kami ambil yaitu data analisis pada platform Netflix selama periode 2019 sampai 2021. Yang pertama ada playtime duration. Pada bagian ini menunjukkan mengenai total yang dihabiskan pengguna untuk menonton konten di Netflix selama periode yang kami analisis. Yang data-data yang kami dapatkan yaitu rata-rata sebanyak 93,94 menit. Artinya secara umum satu sesi menonton berlangsung sekitar 1,5 jam. Ini menunjukkan bahwa pengguna bisa menyelesaikan film atau film dalam beberapa episode pendek, yaitu dengan satu kali melihat atau satu kali duduk. Yang berikutnya ada data minimum atau min, yaitu sebanyak 10 menit. Ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa penonton yang hanya menonton sebentar, entah kenapa mencoba menonton konten lain. Yang berikutnya ada maksimum, yaitu sebanyak 273 menit atau sekitar dengan 4,5 jam dalam satu sesi, yang berarti beberapa pengguna mungkin melakukan maraton konten seperti menonton konten dalam satu season dalam satu kali tonton. Yang berikutnya ada release year. Pada bagian ini kita melihat distribusi konten berdasarkan tahun rilisnya, yaitu tahun ketika konten pertama kali diterbitkan ke publik. Dengan presentase konten berdasarkan tahun rilis, yaitu sebagian besar konten dalam dataset ini dirilis pada tahun 2019, yaitu sebanyak 57,5%. Ini menandakan bahwa meskipun pada tahun 2020 dan 2021 juga terdapat banyak penambahan konten pada platform Netflix, tetapi konten yang ditayangkan banyak berasal dari rilisan sebelum pandemi. Pada tahun 2020 menyumbang 34,5%, yang cukup signifikan meskipun masa produksi film itu pada saat pandemi dan itu terganggu. Sedangkan rilisan 2021 hanya sebanyak 8%. Kemungkinan besar karena proses produksi banyak yang tertunda dan baru dirilis pada tahun berikutnya. Yang berikutnya yaitu data watcher favorite.
Dari data ini terlihat bahwa movie masih menjadi pilihan utama bagi penonton dengan proporsi 57,4% dari total konsumsi. Meskipun begitu, TV show ini juga menunjukkan performa yang kuat dengan 42,6%, artinya cukup banyak pengguna yang menikmati format serial yang berlangsung. Yang berikutnya ada favorite genre. Dari data ini terlihat bahwa international movie adalah genre yang paling populer dengan jumlah angka 605 kali tayang, menunjukkan ketertarikan besar penonton terhadap film-film di luar negeri, baik di Asia, Eropa, maupun negara lainnya. Pada posisi kedua adalah drama dengan 352 tayang. Genre ini umumnya memiliki daya tarik emosional yang kuat dan mampu membangun ketertarikan penonton. Hal ini wajar karena drama ini memiliki genre lintas usia dan lintas budaya. Lalu pada urutan terakhir yaitu International TV Show menempati posisi ketiga dengan jumlah tayang sebanyak 299 tayangan, yang berarti serial dari luar negeri juga diminati namun sedikit. Yang berikutnya ada data production country yang atas itu. Dari data ini terlihat bahwa Amerika Serikat mendominasi produksi konten pada platform Netflix dengan total 816 judul. Ini menunjukkan bahwa industri hiburan ini masih menjadi paling produktif pada Amerika Serikat dan paling banyak dikonsumsi secara global, termasuk oleh penonton di Indonesia. Yang berikutnya ada yang terakhir, ad content. Pada tahun 2020 tercatat 921 judul baru, lebih banyak dua kali lipat daripada tahun 2019. Kenaikan ini terjadi pada saat awal pandemi, ketika Netflix menambah beberapa judul film baru untuk memenuhi lonjakan permintaan hiburan selama pandemi, yaitu hiburan di rumah. Berikutnya, produksi film sementara tersendat, hanya ada 2 film yang ditambahkan pada tahun 2021. Sebaliknya, serial TV melejit menjadi 572 judul, menandakan strategi Netflix beralih ke konten berformat episodik yang dapat mempertahankan engagement lebih lama. Sekian dari saya, terima kasih. Sorry, mana saya? Baik, demikian presentasi tentang analisis Netflix yang kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Kami tutup presentasi ini, kami mengucapkan terima kasih.